Dalam RUPTL 2025-2034 kan dikatakan bahwa target pemerintah nanti di 5 tahun pertama EBT dan juga fosil ini akan kemungkinan akan sama, dan kemudian 5 tahun berikutnya atau fase kedua nanti EBT akan mendominasi ya Pak. Tapi di satu sisi kita tidak boleh lupakan bahwa ada transisi Pak. Nah ini seperti apa Anda melihatnya? Ya saya rasa benar ya bahwa kita nggak bisa menafikan bahwa Edian itu kan sebenarnya kalau kita bicara energi itu ada 3 hal Mbak ya. Satu, energi itu pertama harus available, secure ya. Kita kan memastikan bahwa energi itu available. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah energy affordability. Ya kan, kalau kita beli energi itu harusnya bisa kita beli dengan harga yang menurut kita bagus, mendukung masyarakat dan juga industri ya dalam berkembang. Tapi memang ada dilema bahwa energi juga harus sustainable, harus bersih gitu ya. Nah, saya pikir tepat ya bahwa di antara itu mesti ada energi transisi. Indonesia ini juga dikaruniai selain energi terbarukan juga energi fosil yang besar, ya kan ya. Batu bara kita melimpah, terus juga gas kita juga positif, artinya kita itu berlebih gitu ya. Nah, kelebihannya dari energi batu bara dan juga energi gas itu kita tidak bisa menafikan bahwa bisa menjadi base load yang reliable, dan juga gas bisa menjadi peaker ya, kapan dibutuhkan dia bisa on ya. Nah jadi memang di situ dilihat di RUPTL 5 tahun pertama masih ada gas, masih ada batu bara, dan saya pikir wajar-wajar aja memastikan bahwa energi itu reliable dan juga affordable gitu ya. Namun demikian ya itu Pak, 5 tahun berikutnya itu juga harus disiapkan ini apa langkah-langkah sehingga ada transisi dari yang energi fosil dominan menjadi yang EBT. Tadinya yang EBT gitu ya. Salah satu hal yang harus kita lihat adalah tentunya ya harus diberikan inisiatif dari sekarang ya. Jadi regulatory framework-nya harus dibenarkan, harus ada subsidi yang juga harus jelas. Kita tahu bahwa sektor fosil ini subsidi di sektor listrik itu sekitar 90 triliun ya. Untuk minyak dan LPG itu lebih dari 200 triliun. Ya kan ya. Kita tahu juga untuk sektor kelistrikan gas itu ada yang namanya HGBT, harga gas bumi tertentu. Sehingga ada penurunan dari harga normal market ya kan ya. Untuk batu bara juga begitu, ada DMO. Jadi harganya dikontrol pemerintah. Nah, pertanyaannya apa nih yang harus kita lakukan di energi terbarukan sehingga adanya insentif, adanya subsidi, adanya transisi insentif yang memastikan bahwa nanti yang 5 tahun berikutnya itu ET-nya bisa terbang. Nah itulah yang saya pikir harus kita lakukan bersama, dan PR-nya cukup banyak Mbak. Karena kalau tidak begitu saya pikir agak cukup berat ya PR kita untuk menggerakkan sektor ini. Selain PR-PR yang tadi Anda sudah sebutkan, tantangan utama yang dihadapi sektor swasta apa sih Pak? Mungkin dari segi perizinan, kemudian dari segi akses jaringan, dan juga mungkin nilai keekonomiannya. Nah ini menarik nih. Jadi saya tadi bicara potensinya sangat luar biasa ya. Kita tahu bahwa Indonesia kaya akan itu. Cuman itu hanya bisa terrealisasikan kalau memang hambatan-hambatannya kita bisa coba hilangkan gitu. Kalau saya bisa melihat ada 3 bucket ya dari PR yang saya pikir ya kita harus laksanakan ya. PR pertama itu sebenarnya dari yang paling vital itu market reform ya kan ya, itu penting sekali. Dan juga isu mengenai bagaimana caranya industri terbarukan ini punya level playing field yang sama dengan industri fosil. Jadi contohnya begini, kenapa saya bilang market reform, banyak negara-negara yang bisa nge-boost energi transisinya, terutama di energi terbarukan, dengan memberikan spesifik, contohnya feed-in tariff. Jadi metode pengadaannya dibikin singkat, harganya sudah ditentukan dengan nilai yang bagus sehingga menarik investor untuk masuk ya kan ya. Yang level playing field tadi yang saya bicara mengenai subsidi itu Mbak. Bagaimana caranya diberikan subsidi yang nyata gitu ya. Berarti sejauh ini belum ada ya Pak? Belum ada yang kelihatan seperti yang tadi yang saya bicarakan sektor pembangkit batu bara dan juga pembangkit gas. Satu jadi bucket. Nah, bucket kedua yang penting itu adalah masalah infrastruktur sama regional empowerment. Infrastruktur ini penting karena energi terbarukan itu nggak bakalan ada tanpa infrastruktur yang bagus.
Nah, infrastruktur ini jaringan ya. Di sini pemerintah akan mendevelop lebih dari 48.000 kilometer pembangkit. Namun demikian, akses ke pembangkit juga harus diperhatikan, Mbak. Ada ide-ide untuk pemakaian jaringan bersama, jadi kayak power wheeling, saya pikir itu harus dilaksanakan. Dan yang tidak kalah pentingnya itu yang regional empowerment itu. Banyak daerah-daerah yang surplus energi terbarukan ya. Contohnya Kepulauan Riau, Sumatera Barat, habis itu Kalimantan Utara gitu ya. Di mana potensi-potensi itu bisa dikembangkan untuk menggerakkan ekonominya mereka. Itu sektor 2. Yang sektor terakhir yang saya rasa tak kalah pentingnya itu adalah masalah bagaimana menaikkan investasi, bagaimana persiapan industrinya, dan juga kesiapan teknologi. Kenapa saya bilang begitu? Tanpa insentif terhadap investasi, akan susah investasi masuk. Jadi harus dipikirkan bagaimana kita mengekspand fiskal maupun non-fiskal insentif ya. Contohnya tax holiday, terus renewable energy certificate yang diberikan kepada pengembang gitu ya. Tax exemption buat industri itu harus dipikirkan. Local content juga saya pikir penting, Mbak. Karena pemerintah ingin local content, fine. Tapi bagaimana local content itu dijalankan secara realistis, tapi kita memberikan tugas juga kepada OEM itu untuk teknologi transfer. Dan yang paling penting lagi sebenarnya clear investment frameworks ya. Pemerintah kan sekarang lagi mendorong teknologi itu dikembangkan di Indonesia, seperti baterai, PV ya. Bagaimana insentif buat faktor-faktor pendukung itu, karena mereka diperlukan nanti untuk energi transisi. Jadi secara kesimpulan, Mbak, PR kita banyak, tapi price-nya buat sektor swasta, pemerintah itu sangat besar. Ada 1,7 juta tenaga kerja yang bisa diserap, ya. Jadi bisa menjadi sumber devisa. Dan katanya studi mengatakan bahwa ada 300 billion potensi ekonomi, ya kan ya, dari sektor ini, sektor hijau ini, yang 4.500 triliun, yang bisa didapatkan kalau misalnya hal-hal yang tadi saya sebutkan di atas itu bisa terlaksana. Dan ini bisa mendorong program pemerintah untuk 8,5% growth ke depan. Oke, jadi bisa jadi modal juga ya Pak untuk mengakselerasi perekonomian di tengah. Harus Mbak, karena Indonesia ya seperti kata Pak Prabowo bisa menjadi salah satu lumbung energi nggak hanya di Indonesia, tapi di regional. Karena kita punya semuanya di sini. Oke. Pak Eka, dalam RUPTL kan juga disebutkan ada pembangunan storage ya Pak ya. Ya. Ini bagaimana hal ini Anda melihatnya? Ya. Nah, storage ini satu hal yang harus. Karena tadi saya kan cerita, tadi ada dua hal ya. Ada energi terbarukan yang sifatnya base load, ada energi terbarukan yang sifatnya intermittent. Tanpa adanya storage capacities, itu nggak mungkin energi terbarukannya bisa masuk ke sistem. Nah, namun yang harus kita perhatikan bahwa storage itu membutuhkan teknologi pendukung, industri pendukung. Untuk itu kami sangat mendukung ya usaha-usaha pemerintah untuk hilirisasi industri baterai. Ya kan ya, peresmian yang kemarin di Karawang itu saya rasa merupakan suatu hal yang sangat bagus ya, Antam, IBC ya dengan mengajak partner asingnya ya. Karena tanpa adanya ekosistem ya, itu akan susah ya kita nanti mempunyai storage capacity di Indonesia. Saya rasa begitu, Mbak. Pak Eka, dari awal Anda sudah mengatakan bahwa memang RUPTL ini bisa dikatakan progresif tapi cukup agresif. Yes. Dan pertanyaan seberapa realistis sih Anda melihat bahwa memang 42 gigawatt ini bisa akan tercapai dalam 10 tahun ke depan di tengah kondisi yang cukup menantang. Iya. Kalau kita compare Pak, pemerintahan sebelumnya juga sudah ada target tapi sampai sekarang juga belum terlihat nyata hasilnya. Iya. Mungkin secara summary gini, it's never been done before, belum pernah. Ya kan ya, ini tes buat kita bersama. Ya kan ya. Kalau saya sebagai pengusaha melihatnya ini peluang instead of problem. Jadi kalau saya melihatnya niatnya sudah ada, pemerintah sudah meletakkan ya rencana pengembangan energi ke depan. Mari kita sama-sama ini kembangkan ini, tapi PR-nya sangat banyak. Tadi saya bicara 3 hal tersebut, dari segi insentifnya, dari segi keuangannya, dari segi perizinannya gitu ya. Tapi Mbak, kalau kita semua berhasil ya menjadikan sektor ini menjadi salah satu sektor pendorong ekonomi Indonesia, ini insya Allah ini bisa menjadikan salah satu pendukung growth engine untuk Indonesia 8,5% Indonesia emas ke depan. Jadi kami sektor swasta sangat berharap ekonomi hijau ini bisa berkembang dan PR-nya sangat banyak dan saya pikir nggak ada yang nggak mungkin, tapi memang
sangat-sangat agresif Ya. dan ya PR kita bersama untuk sama-sama merealisasikannya.